Pelaku orang berapa, Bu? Pelaku ada berapa? Orang dua. Orang dua. Satu yang ngambil itu orangnya tinggi kecil. Artinya nggak gemuk amat, tapi tinggi. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, kondisi yang makin parah, Jembatan Wai Komering Lampung Tengah dipasang garis polisi. Jembatan Wai Komering yang ambles kini dipasang garis polisi oleh Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Lampung Tengah. Setelah jembatan Wai Komering ini ditinjau, kini polisi memasang garis pengaman mengingat tingkat bahaya dan longsor susulan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang berada di Kampung Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah itu sejak Sabtu 13 Mei 2023 lalu diterpa hujan deras sebelumnya akhirnya longsor hingga separuh jalan. Lantas pasca kejadian ini, garis polisi dipasang di tepi longsoran jembatan yang menghubungkan Kecamatan Gunung Sugi sampai dengan Selagai Lingga karena kondisinya semakin parah. Kasat Lantas AKP Ipran menyatakan untuk menyatakan sementara jembatan Wai Komering hanya bisa dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan cara antrian pergantian buka tutup. Tujuannya untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Pasalnya longsor yang memakan separuh jalan itu menciptakan kurang lebih jurang dengan ketinggian sekitar 5 meter. Menurutnya pada Senin 15 Mei 2023, langkah antisipasi diambil polisi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian dirinya dan jajaran memberikan imbauan kepada masyarakat yang hendak melintas untuk berhati-hati serta harus bersabar jika tetap ingin melintas di jalan itu sebab bergantian dengan lawan arah. Terutama ini berada di kendaraan besar dengan muatan berat, sebaiknya mencari jalan lain. Ipran melanjutkan sementara hal ini bisa dilakukan untuk antisipasi sebelum adanya perbaikan. Ia juga mengatakan jajaran keamanan dan keselamatan akan memantau perkembangan jalan untuk keamanannya. Di lain tempat, BPBD Lampung Tengah melaporkan bencana jembatan ambles ke Provinsi Lampung. Kepala BPBD Lampung Tengah, Makmuri, mengaku sudah berkoordinasi untuk penanggungan lanjut jembatan longsor dengan Pemkab. BPBD Lampung Tengah dimintai Bupati untuk melaporkan kejadian ke BPBD Provinsi Lampung untuk menangani lanjutan jembatan longsor. Makmuri mengatakan jembatan tersebut masuk ruas jalan Provinsi Lampung, sehingga BPBD Provinsi yang telah menerima laporan dan kemudian memberikan informasi akan mediasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung untuk rencana perbaikan. Berita selanjutnya, perempuan Parubaya menjadi korban penjamretan di Lampung Utara. Perempuan Parubaya di Lampung Utara menjadi korban penjamretan pada Minggu 14 Mei 2023 sekitar pukul jam 11 siang. Adapun korbannya bernama Yaya, 52 tahun, warga Jalan Panai Indah, RT 1 lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Yaya menceritakan awalnya ada dua orang pria datang mengendarai motor. Salah seorang dari mereka datang ke warung kelontongan miliknya untuk membeli korek. Menurut Yaya, pada Senin 15 Mei 2023 setelah diberikan korek, pelaku langsung pergi ke tempat rekannya yang masih berada di atas motor. Kemudian tiba-tiba pelaku kembali lagi ke warung kelontongan milik Yaya dengan menanyakan minuman dingin. Pelaku saat itu meminta minuman dingin sebanyak 3 gelas, bahkan Yaya sempat mengambil plastik untuk bungkus minuman tersebut. Namun ia mengambil pipet, pelaku langsung menarik kalung yang dikenakan Yaya. Ia pun mengaku sempat menepis tangan pelaku menggunakan tangannya, tapi pelaku kembali menarik kalung yang ada di lehernya untuk kedua kalinya. Akibat itu kalung milik Yaya putus dan pelaku langsung bergegas menuju rekannya yang berada di atas motor dan langsung tancap gas. Menurutnya satu pelaku yang mengambil kalung orangnya tinggi kecil, sedangkan yang membonceng itu seperti remaja masih usia SMA. Ia pun sempat melakukan pengejaran namun kalah cepat hingga keduanya kabur ke arah Pasar Pagi Kota Bumi.
Aksi tersebut juga terekam kamera CCTV milik tetangganya. Yaya mengatakan saat peristiwa berlangsung tak ada yang menolong dikarenakan ada pesta di lingkungannya. Ia mengaku tak segera melaporkan kejadian itu ke tempat aparat kepolisian karena sedang berjualan. Namun polisi sudah datang ke warungnya. Usai kejadian itu, ia pun langsung ke toko emas di pasar pagi untuk menimbang berat kalung miliknya yang tersisa. Menurutnya berat kalung miliknya ada 15 gram dan bandulnya 2 gram, sedangkan yang tersisa seberat 7,5 gram. Korek, korek. Ibu ada korek, kata dia. Ada, kata saya. Setelah korek, dia masih duit 5.000. Saya kembaliin kan duit 5.000 tadi. Udah kembaliin 5.000 dia pergi kan. Habis itu dia balik lagi, nanya dia. Bu ada minuman, kata dia, itu ada, kata saya gitu kan. Minuman apa? Itu apa itu namanya? Bounty sama Power App. Dia udah minta Bounty aja 3 kan, sesuatu kembalinya kan 3 tadi. Udah itu dia kembaliin kan, kasih 3 kan. Dan 3 itu aku ngambil plastik ya di sini. Ngambil plastik, taruh sini kan. Dia nggak amat. Nah begitu ngambil plastik, saya mengambil pipet, langsung dia narik ini, tapi dia nggak kena karena aku bentuk. Narik lagi sebenarnya, dia mulai ini buat ini. Pelaku orang berapa, Bu? Pelaku ada berapa? Orang 2. Orang 2. Satu yang ngambil itu orangnya tinggi kecil. Artinya nggak gemuk amat, tapi tinggi. Tapi yang bonceng itu kayaknya anak masih SMA, masih kecil. Masih kecil. Itu jam berapa, Bu? Dan kapan? 11. Jam 11. Kemarin ya, Bu ya? Iya. Itu di warung sini. Warung sini lah, dia di sini lah. Nah, terus aku ngejenguk sampai depan masjid itu. Betul, memang biasanya ramai, juga nggak ada orang yang keluar. Ya kayak mana lagi, namanya aku nggak bisa ngelari. Iya. Yang pelaku berhasil ngambil apa, Bu? Kalung sama bandul. Bandul. Kalungnya kan 15 gram. Cuman yang ambil sepotong cuma dia. Setengah. Setengahnya. Nah, kalau bandulnya mungkin ya kebawa dia juga. Bandulnya itu 2 gram. 2 gram bandul. Nah, setelah itu anakku kan tak suruh bawa ke toko Garuda sambil ngecek. Jadi kalau ada jual pesanan gitu, ya tapi nggak mungkin kata kunci itu kan. Tapi kalau punya ibu masih bisa ditimbang, tinggal 7,5. Dari 12 gram itu. 15. Jadi separuhnya. Memang si Edi juga kan tadi pas malam kan dia kesini Edi polisi di Juarsa. Dia kan mau laporin apa? Lah nanti malah ribut atau nggak bisa usaha malah. Iya. Juga kan kita nggak bisa bangun ya. Udah dia baca kali ya. Iya. Anakku pas lagi main basket juga. Dengan Ibu siapa? Berita selanjutnya, plafon ruang kuliah di YIN Metro roboh. Mahasiswa sebut telah rusak sejak lama. Plafon atap kelas Fakultas Ekonomi Bisnis atau FEBI YIN Metro Lampung roboh pada Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Video robohnya plafon di YIN Metro ini pun viral di media sosial. Mahasiswa FEBI YIN Metro Angkatan 2021 Rida, ia mengaku plafon ruang kuliahnya ini telah rusak dan terlihat keropos di bagian pinggirnya sudah sejak lama. Menurut Rida saat diwawancarai pada Senin 15 Mei 2023, tembok di ruang kuliahnya masih bagus, tapi untuk atap plafon memang sudah sedikit rusak. Ia menyebutkan pinggirnya itu sudah keropos dan plafon sudah mau jatuh. Akibat plafon ruang kuliah yang roboh, beberapa fasilitas kuliah juga rusak, seperti kipas angin, proyektor, dan kursi kuliah. Ia mengatakan pihaknya melalui Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ sebelumnya telah mengajukan perbaikan ke pihak rektorat. Akan tetapi belum ditindaklanjuti sehingga terjadi insiden plafon roboh tersebut. Untuk saat ini perbaikan yang dilakukan hanya pada bagian plafon ruang kuliah saja di lantai 2. Aku mau kini kemblekan apa ora gagal S1 nih malah. S1 aku ora iso jadi manajer aku nek iki. Sakal potong apa iki mahasiswa nih. Daftar ke KPU Partai Golkar Bandar Lampung dinyatakan lengkap dan rapi. Terpisah Humas YIN Metro Lampung Sarto Sutik menilai, telah disampaikan
rekan-rekan media, kawan-kawan media, keluarga besar kami semua, bahwa Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Lampung, Partai Hanura Provinsi Lampung mengambil Di hari terakhir rampungkan pendaftaran Bacalek di KPU Lampung. Sebanyak 9 partai politik mendaftarkan bakal calon legislatif atau Bacalek di hari terakhir pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada Minggu 14 Mei 2023 malam. Ke-9 partai politik itu yakni Gerindra, Perindo, PBB, PSI, Partai Buruh, Garuda, Gelora, Hanura, dan PKN. Sementara 9 parpol lainnya telah mendaftar lebih dulu yakni PKS, PDI Perjuangan, PAN, PPP, Partai Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan Partai Umat. DPD Gerindra Lampung yang mendaftar kemarin datang ke kantor KPU Lampung dengan berjalan kaki seraya diiringi drum band. Tiba di KPU Lampung pada pukul 14.14, Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan makna khusus. Menurutnya partainya melakukan pendaftaran secara serentak di KPU tepat tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 14.14 waktu Indonesia bagian Barat. Agar masyarakat mengingat dan datang pada tanggal 14 Februari 2024 yang merupakan hari pemungutan suara. Lebih lanjut, ia mengatakan jumlah caleg yang didaftarkan sebanyak 85 orang sesuai kuota yang diminta KPU Lampung dan kuota perempuan sebanyak 30 orang. Selain itu, Mirza juga mengatakan sedang fokus untuk memenangkan pemilu dan memenangkan Prabowo sebagai presiden. Sebagai informasi, Partai Gerindra merupakan partai parlemen yang terakhir mendaftar ke KPU Lampung. Adapun partai parlemen yang telah mendaftarkan ke KPU yakni ada PKS, PDIP, PAN, Golkar, PKB, Demokrat, PPP. Sementara DPW Partai Bulan Bintang Lampung juga mendaftarkan 85 bakal calon legislatif ke KPU Lampung. Menurut Ketua DPW PBB Lampung Yanuar Syarif, sejumlah caleg yang didaftarkan terdiri dari 51 bacalek laki-laki dan 34 bacalek perempuan. DPW Partai Solidaritas Indonesia Lampung hanya mendaftarkan 79 bakal calon legislatif bacalek kemarin. Ketua DPW PSI Lampung Aziz Triatiza mengatakan pihaknya hanya mendaftarkan 75 bacalek dari kuota 85 kursi yang tersedia karena ada beberapa daerah pemilihan tak terpenuhi. Untuk keterwakilan perempuan bacalek PSI Lampung mendaftarkan 43% atau 34 perempuan. Sedangkan DPW Partai Perindo Lampung mendaftarkan 85 bacalek ke KPU Lampung kemarin. Dalam kesempatan itu terpantau wajah baru yang merupakan pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Raden Muhammad Ismail, resmi menyerahkan berkas untuk maju di legislatif pada pemilu 2024. Paling keterwakilan perempuan yang ketua, berapa jumlahnya? Kalau target kami tak muluk-muluk. Target kami 1 dapil, 1 kursi. Keterwakilan perempuan dari beberapa dari 8 dapil itu kami ada yang lebih dari 30%. Kami isi di situ ada yang lebih 30%. Artinya kami juga memprioritaskan semoga kader hati nurani rakyat yang perempuan bisa duduk mewakili masyarakat Provinsi Lampung melalui Partai Hati Nurani Rakyat. Dari 85 itu perempuannya ada berapa? Secara spesifik angkanya aja. Secara spesifik lebih dari 30%. Berapa jumlah orangnya? Orangnya berapa? 37 orang. 37 ya? Jumlah total dari 85, 37 keterwakilan perempuan ada di 85 tersebut. Terus apa sih itu yang ditawarkan oleh Partai Hanura sendiri? Kan melihat Partai Hanura hari ini nggak duduk di parlemen kan, di DPRD Provinsi Lampung juga. Apa program yang ditawarkan oleh Partai Hanura melihat Provinsi Lampung saat ini yang sedang viral-viral ini, apa yang mau dijual oleh Partai Hanura sendiri? Ya, tadi telah kami sampaikan petunjuk Bapak Ketua Umum Osman Sabtaodang, Partai Hati Nurani Rakyat berpihak pada daerah sebelum
Berita selanjutnya ada cerita kakek Sunjani yang sisihkan uang bertahun-tahun dari warung kelontong untuk naik haji. Calon jemaah haji asal Kota Bandar Lampung, Sunjani Sanmigat, mengaku senang akan berangkat naik haji tahun 2023 ini. Pria kelahiran tahun 1926 ini merupakan warga Jalan Kelengkeng nomor 34 lingkungan 1, Kelurahan Susunan Baru, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Pria berumur 97 tahun ini merupakan calon jemaah haji tertua asal Provinsi Lampung. Sunjani mengatakan ia berangkat ke Tanah Suci atas kemauannya sendiri dan berkat doa dari anak-anaknya. Menurutnya saat ditemui pada Senin 15 Mei 2023, biaya naik haji adalah hasil dari menabung bertahun-tahun dari usaha warung kelontongan di rumahnya. Ia mengatakan dulu biaya haji pendaftaran hanya 25 juta per orang. Ia mengatakan biaya itu ia kumpulkan dari jualan sayuran, bumbu masak, hingga sembako. Kakek Sunjani ini mengaku daftar haji dari tahun 2014 dan rencananya ia akan berangkat dengan anak laki-lakinya. Sebab menurutnya ia sudah tak bisa sendiri dan ia berharap bisa selamat sampai tujuan. Ketika ditanya kiat sehat hingga cari 100 tahun, Sunjani mengaku selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesehatan. Kakek 5 anak ini dan dengan belasan cucu ini membeberkan jika dirinya wajib bangun pagi dan mutar-mutar sekitar rumah sekitar 1 jam. Sedangkan aktivitasnya setiap hari selain jaga warung, ia juga memomong cucu dan memberi makan ayam hingga ikan lele. Sementara Sudaryono, anak ketiga Sunjani, mengatakan keluarga mempercayainya untuk mengawal orang tuanya berangkat haji. Pegawai Bapeda Kota Bandar Lampung ini mengatakan orang tuanya berangkat haji atas kemauannya sendiri, bahkan ia menyebutkan dirinya berangkat haji ditanggung biaya oleh sang bapak. Apa sih Pak, supaya tetap sehat dan segala macam, upayanya apa Pak? Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Masih dikasih kesehatan tangan sama. Terus Bapak berangkat ini dengan dana dibiayai oleh anaknya atau dari ngumpulkan sendiri Pak? Ramban-ramban. Ramban-ramban sendiri sama ibu. Terus sama usaha apa Pak? Ya usahanya dagang. Warung ya Pak ya. Jadi setiap hari menyimpan berapa? Ya nggak ngerti. Ada dapat langsung kumpulin gitu ya Pak ya. Terus mulai kumpul tahun berapa itu Pak? Terus kemarin kena tambahan nggak Pak? Tidak kena tambahan ya Pak ya? Tidak kena ya. Buku yang kita katakan kita jadi kedipan pemerintah. Pak, kira-kira Pak harapannya seperti apa Pak? Harapannya ya asal masih hidup bisa makan lah. Bisa nyari apa yang dijual. Berita selanjutnya ada Hokben Mall Bumi Kedaton yang memberikan promo harga spesial dan menu baru. Hokben Mall Bumi Kedaton menghadirkan banyak promo menarik di bulan Mei 2023. Supervisor Hokben Mall Bumi Kedaton Wulandari mengatakan promo ini adalah setiap Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sampai tanggal 28 Mei 2023 ada harga spesial Rp38.000. Harga spesial ini berlaku untuk Super Bowl Beef Teriyaki dan Egg Roll, Super Bowl Beef Teriyaki Yakiniku dan Egg Roll, serta Super Bowl Beef Teriyaki dan Tori Ball. Lalu ada Super Bowl Chicken Kari Karage dan Sim Roll dengan harga Rp34.000. Harga spesial Rp34.000 juga diberikan untuk Super Bowl Chicken Teriyaki, Karage, dan Sim Roll. Wulandari mengatakan pada Senin 15 Mei 2023, promo harga spesial Super Bowl ini berlaku untuk dine-in, take-away, delivery, GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Di tanggal 2 sampai dengan 31 Mei 2023, setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai dengan jam 5 sore ada promo Jigoan Low Hour khusus dine-in. Di hari promo chicken katsu, nasi, dan saus tere harga spesial Rp25.000. Begitupun simprol, nasi, dan saus tere dengan harga spesial Rp25.000 juga. Harga spesial Rp25.000 juga diberikan untuk Hokben Fried Chicken 1 pieces dengan harga sayap atau paha bawah ditambah nasi dan saus tare. Selanjutnya ada promo Hoka Ramen tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2023 yang berlaku untuk khusus dine-in. Promonya yakni Hokkaido Miso Large, Cikua, dan Ocha harga dengan Rp56.000 saja.
Torii Pait Large, Chikua, dan Ocha juga harganya Rp56.000. Untuk spicy ramen large, Chikua, dan Ocha harga spesial Rp58.000. Berikutnya ada promo bundling khusus GoFood dan GrabFood. Promo bundling ini berlaku dari tanggal 15 sampai dengan 24 Mei, yakni Chicken Teriyaki plus Hoka hemat 2 dan Chicken Teriyaki plus Hoka hemat 3, masing-masing Rp55.000. Promo bundling GrabFood berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 21 Mei, yakni harga spesial Rp99.000 untuk 4 porsi Hoka hemat yang terdiri dari 2 porsi Hoka hemat nomor 2 plus 2 porsi Hoka hemat nomor 3. Selain promo, Hokben Mall Bumi Kedaton juga ada menu baru Fried Chikua Cheese, yakni olahan ikan tambahan creamy keju. Untuk isi 3 pieces dengan harga Rp12.728 dan isi 5 pieces dengan harga Rp20.000 belum termasuk pajak. Menu baru selanjutnya Samsir yang juga harganya Rp15.455 untuk 3 pieces dan 5 pieces dengan harga Rp23.000. Sumer Soup 3 pieces plus shirataki Rp20.000 dan Sumer 5 pieces plus shirataki dengan harga Rp27.000. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.